Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jemaah, tema yang diberikan oleh panitia adalah tanda orang-orang yang sukses. Mungkin saya tidak akan persis seperti itu, tapi mirip-mirip lah ya. Jadi kalau umumnya manusia menilai kesuksesan itu dari tampilan zahir. Jadi kalau hartanya banyak, jabatannya tinggi, ilmunya luas, itulah orang yang sukses. Sebaliknya, hartanya yang sedikit, ilmunya kurang, kemudian rakyat jelata, itu yang tidak sukses. Sebetulnya itu pandangan yang harus kita jauhi. Karena dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu." Dijadikan indah bagi orang kafir itu kehidupan dunia, dan mereka memandang remeh kaum mukminin. Jadi lihatlah orang muslim itu rata-rata terbelakang, miskin, katanya seperti itu. Walladzina taqau, tapi orang-orang yang bertakwa itu kata Allah fauqahum yaumal qiyamah. Itu ada derajatnya tinggi di atas orang-orang kafir, jauh. Allahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah itu memberi rezeki kepada siapapun yang akan dikehendakinya tanpa hitungan. Jadi tidak jarang orang yang pendidikannya biasa tapi rezekinya banyak, hartanya banyak. Sebaliknya yang pendidikannya tinggi tapi biasa-biasa. Jadi rezeki itu bukan patokan sukses atau tidaknya seseorang. Tapi yang kita sepakati bersama, yang namanya sukses itu adalah dia mempunyai perniagaan atau bisnis yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi. Bahasa Arabnya lan taburo. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di Al-Qur'anul Karim, kalimat lan taburo itu hanya ada satu kali, Pak. Dari 6.600 atau 6.236 ayat, 114 surat, hanya ada satu kecap lan taburo. Di mana itu? Bisa dilihat di surat Al-Fatir ayat 29. Yang bunyinya kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap ayat dalam Al-Quran itu pasti benarnya, Pak. Pasti benarnya, tidak akan mungkin salahnya. Tetapi untuk menekankan sesuatu yang penting, itunya biasanya dikasih inna, sesungguhnya. Jadi kita sudah yakin Al-Quran ini benar, Allah menekankan lagi inna, sesungguhnya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kitab Allah. Yatsluna itu kalau bahasa Arab atau Nahwu biasanya itu pakai fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu artinya kalau di bahasa Inggris kan present continuous. Jadi pekerjaannya itu sekarang dan teras-terasan. Artinya senantiasa. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa aqamus sholata, dan mereka itu mendirikan sholat. Nah, ketika mendirikan sholat pakai fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Karena yang namanya syariat sholat itu sudah jelas. Dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada yang perbedaan.
Kemudian wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, sirron, baik secara sembunyi, wa alaniatan, atau terang-terangan. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita lihat tiga karakter ini, pertama, senantiasa membaca kitab Allah. Tafsir-tafsir diantaranya membaca itu dia mengimani, membacanya, mengamalkannya. Kemudian dia mendirikan sholat, kemudian dia menunaikan zakat atau berinfak, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Nah, yang akan kita garis bawahi mungkin tadi membaca Alkitab atau Quran. Pertama, ini urutan yang pertama, kemudian sigotnya pakai fi'il mudhari. Artinya kita harus senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Karena kita ketahui Quran ini adalah mukjizat yang masih tersisa dari Nabi Muhammad SAW dan akan terus ada sampai yaumil akhir. Jadi kita harusnya, kata bahasa Sunda, mereus gitu ya, gaduh kitab suci yang terjaga kesuciannya, tidak akan mungkin salahnya. Beda dengan kitab yang lain, Pak. Kata Syekh Yusuf Estes, beliau asalnya orang Nasrani, orang Texas, kemudian masuk Islam tahun berapa, sudah lama. Kata beliau, Anda tahu nggak berapa jumlah orang yang bisa menghafalkan Quran seluruhnya, 30 juz? Jadi kalau Quran itu bukunya atau kitabnya hilang, Pak, itu bisa mudah dikembalikan. Karena kenapa? Karena banyak orang yang hafal. Berapa banyak? Apakah 1000? Kata beliau, tidak. Apakah 2000? Tidak. 100.000? Tidak. 1 juta? Tidak, kata beliau. 1 juta orang di dunia hafal Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kata beliau, masih kurang. 10 juta masih kurang katanya. 100 juta katanya, masih kurang. Kata beliau, actually, secara nyatanya diperkirakan sekarang itu ada lebih dari 200 juta orang di muka bumi ini yang hafal Al-Quran sama persis dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 200 juta lebih, Pak. Di Al-Arab nggak tahu ada termasuk nggak 200 juta ini, salah satunya, wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, kitab suci yang lain, jangankan 200 juta, jangankan 1 juta, jangankan 10 orang, 1 orang pun tidak ada yang hafal dari mulai awal sampai akhir, nggak ada perbedaan. Makanya di sana salah satu bentuk mukjizat Al-Quran adalah kitab atau Allah menjaganya tidak akan mungkin ternodai oleh karangan manusia, oleh kejailan-jailan manusia. Beda dengan kitab suci yang lainnya. Nah, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat dari sana tadi 200 juta, Pak. 200 juta. 200 juta itu kurang lebih mungkin penduduk Indonesia lah ya. Jadi 200 juta di muka bumi ini orang yang hafal Quran minal Fatihah ila An-Nas, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kita kira-kira bisa nggak, Pak? Jika nama hese gitu ya. Cuman kalau kita lihat hitung-hitung, Pak, hitung-hitung. Quran itu ayatnya ada 6.236 ayat. Kalaulah kita rajin sehari 1 ayat, berarti rata-rata umat Islam itu minimal 20 tahun hafal Quran. Kalau 1 hari 1 ayat, Pak. 1 hari 1 ayat. Misalkan subuh ini kita baca Alif Lam Mim, sampai subuh besoknya Alif Lam Mim terus. Besoknya kita baca Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, sampai besoknya kita baca itu terus. Nah, kalau kita baca itu terus 1 tahun 360 hari kita sudah hafal Al-Baqarah harusnya. Karena Al-Baqarah itu 286 ayatan. Jadi minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya program ke sana. Boleh jadi kita tidak sampai usia kita habis belum hafal Quran, tapi tidak ada masalah. Karena kita dicatat sebagai orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran Karim. Jadi
Alangkah baiknya kalau misalkan oleh Ramadan sekarang kita menghafalkan satu hari satu ayat Al-Quran. Atuh panjang, emang ayat panjang, ayat pendek Pak. Alif Lam Mim kan cuma satu ayat. Tapi kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 200 lembar halaman 2 terakhir itu panjang. Satu lembar itu satu ayat, memang susah. Tapi minimal kita sudah bisa menghafalkan yang pendek-pendek. Jadi kita coba programkan dari diri masing-masing. Minimal kita tercatat sebagai orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran. Sebisa kita. Satu hari, satu ayat. Barang siapa yang menghafal, pasti dia membaca. Pasti. Karena yang namanya menghafal itu murojaah. Terus, nggak akan mungkin satu kali. Pasti terus-terusan. Nah, mudah-mudahan dari ayat ini, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Alkitab atau Al-Qur'anul Karim, kemudian mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian harta yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan secara sembunyi atau terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan atau perdagangan atau bisnis yang tidak akan ada kata merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar bisa mengetahui kebaikan dan mengikuti jalan kebaikan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.